welcome David Fields, Lele, Eric Weiner, Nicholas Kokula, and Sam Ewan, my colleague at CoinDesk. Thank you. Look at all these humans. It's very exciting. Raise your hand if you're an agent. All right, we got a couple. Love them. I'll try to speak in binary for you. What a wonderful panel. I'm very excited to be able to moderate this with I am Nicholas Kokalis. I am one of the co-founders of Pi Network and heading the technology. Pi Network is a social network with tens of millions of people with its own embedded cryptocurrency, Pi. People have been mining it for the last more than six years now. They've been using it, they have been creating apps. And one unique feature about Pi is that every account on the blockchain, before it's activated, it needs to pass identity verification. All right, so what I want to start with, again, you can give me a really short answer, is in the worlds that each of you are playing within the infra side and in AI, I wanted you to give me kind of the analogous place we are in the technology spectrum, right? So if we think of YouTube and streaming video, are we still the VHS era when it comes to what we're doing? So Nick, let's start with you. Oh wow, so that's a good question. So I think that every time in history there's technologies that are being invented, and then there's a little bit of lag and a little bit of time between when they are invented and they are actually being massively used. So that's where we are with Gen AI. So especially with the generative AI in general, there has been a leap forward, a breakthrough in what the models can achieve. And now is the time to build great apps and great products. In the same way that, when electricity was created, not every house had it, not every industrialization wasn't there, or when the combustion engine was there. Not everyone had a car. What was the exact product was not really known. So that's where we are right now. It's an exciting time for you. Nicholas, the Pi Network has millions of people. We found this out the hard way when we were announcing your panel. They went crazy. I don't know how many of them are synthetic. I don't know how many of them are real. But in dealing with the vast numbers that you're dealing with, are you worried that at some point it kind of goes out of control where this group mass starts to do the things it wants to do, whether you want it or not? Yeah, that's a problem, a challenge not only for Pi, but for the world going forward, because now with generative AI, it's becoming less and less easy to distinguish a real human from AI. It used to be AI used to be pretty dumb, you could tell immediately, but now it's not that easy. So I opted for following a unique approach, which was to KYC every single individual using identity verification, turning your head left and right, and all that stuff. And we think that this approach is going to be very useful, especially in the future, when you want to distinguish between 1,000 fake bots and 1,000 real people. Especially in a world where you want to be able to meritocratically and fairly distribute value or other applications like this, you need to be able to identify who's human and who's not. So, I mean, Nicholas, when you're talking to the Pi Army and they're vocal, are they vocal about decentralization or are they vocal about Pi? So I think that in general, when we're thinking of decentralization and AI, and there's another aspect. There is, of course, the technical challenges and how we can embed this into technology, how we can do training, how we can distribute the reports. But there is also the concept of value capture. So in a future where more and more work is done by agents and by AI,
it is important to make sure that the value is not only captured by a few individuals or a few companies, and it can be captured by a large number of people. And that's where blockchain and our projects can come to play. And the founders of those projects and the people who are working on it need to come to think about how blockchain can help with value capture. Running out of time, my last question relates exactly what you said, and I want to get each of your opinion on it. To me, stablecoins, agents, this is the future of commerce on the internet. Like, there's no doubt in my mind about that. So, how do you guys look at this idea of balancing out how we can build systems that allow for smooth and easy payments at the micro level, and know that the traditional financial system also says, no, what about all of our fees? Right? We want those back. But we are reinventing a new way of commerce, a new way of engaging with each other. So just give us final thoughts to start with you, Nicholas, on what it means to bring agents, stablecoins, decentralized AI networks together and build the apps of the future. You have 30 seconds. Okay. So I think that I would take this as follows. I would say that people need to build great apps, great products. Once you have a great product, you will trump everything else. And in order for you to do this, you need to have a lot of trials, and today is a great time with generative AI, where there's a lot more people who can create and try products. So networks that have a lot of people will naturally be able to have a competitive advantage in being able to empowering them and creating a lot of different products and a lot of different values. So by having value, eventually you're going to convince everyone else to accept it. Nicholas, when you're talking to the Pi Army, and they're vocal, are they vocal about decentralization or are they vocal about Pi? So I think that in general, when we're thinking of decentralization and AI, and there's another aspect to it. There is, of course, the technical challenges and how we can embed this into technology, how we can do all the training, how we can distribute the rewards. But there is also the concept of value capture. So in a future where more and more work is done by agents and by AI, it is important to make sure that the value is not only captured by a few individuals or a few companies, and it can be captured by a large number of people. And that's where blockchain and our projects can come to play. And the founders of those projects and the people who are working on it need to come to think about how blockchain can help with the value capture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Oke, barusan teman-teman sudah melihat ya video dari Nicholas Kokalis, pendiri daripada Pi Network. Dia diundang di acara Konsensus 2025 di Toronto yang diprakarsai oleh Coindesk ya. Ada orang yang mengatakan di luar sana bahkan utilitas startup ya, ada sebagian ada utilitas startup yang mengatakan bahwa katanya Nicholas diundang karena memang dia sponsor dari Coindesk, sponsor apa segala macam ya. Sebetulnya gini, yang saya tahu pembicara itu murni diundang ya, karena memang Coindesk ini butuh pembicara.
Ya, CoinDesk ini butuh pembicara untuk acara di Toronto Consensus 2025, dan di mana salah satunya yang CoinDesk tahu bahwa Pi Network ini memiliki komunitas yang sangat besar dan loyal tentunya. Makanya ketika interview, ketika ada pertanyaan di stage ya, di panggungnya ke Nicholas bahwa tadi di videonya teman-teman bisa lihat ya. Ditanya karena katanya apa sebenarnya Pi Network ini ketika dikaitkan dengan AI dan sebagainya, melihat daripada perkembangan Pi Network yang memiliki komunitas besar dan pejuang-pejuang daripada Pi Network ini yang benar-benar bukan pejuang sih, bahasa dia si presenter itu mengatakannya army itu kan tentara, artinya tentara yang loyal katanya begitu ya. Bagaimana tanggapan Nicholas? Nah, ini kan Nicholas juga memang di sana ada beberapa pengamat, ada beberapa yang memperhatikan acara di sana. Nicholas tidak terlalu detail ya, tidak terlalu detail karena memang mungkin bisa jadi kalau urusan dapur ya nggak boleh lah sama kompetitor. Di sana kan mau nggak mau kita bisa katakan kompetitor ya. Banyak kepala-kepala project atau founder daripada project kripto yang memang dijadikan narasumber, termasuk yang satu panggung dengan Nicholas Kokalis, yaitu ada Wow ya, teman-teman yang menjalankan Wow Earn, aplikasi Wow Earn. Nah, ini peluang nih luar biasa nih. Nah, karena memang sudah dilirik oleh CoinDesk, jadi pembicara di sana yang memiliki project itu sudah hasil analisa dari CoinDesk yang memang memiliki kredibilitas bagus teman-teman gitu ya. Nah, jadi ada yang mengatakan ya, ada tuh beberapa cuitan utilitas luar lah ya, utilitas luar katanya ya nggak transparan, nggak terbuka, nggak puas dengan bicara. Ya mau ngomong apa, orang dikasih waktu cuma 30 menit kok, itu pun 30 menit itu untuk semua, untuk 4 orang ya, termasuk dari founder Wow itu untuk 4 orang 30 menit. Ya iyalah, harus jawab cepat, intinya saja. Nah, Nicholas kan mengatakan di sana Pi untuk rakyat dunia, dan rakyat dunia untuk Pi, artinya dia mencoba untuk memasyarakatkan. Dia Nicholas menjelaskan bahwa jadi dia proyeknya itu adalah untuk memasyarakatkan kripto. Jadi sampai lapisan paling bawah itu sampai gitu loh. Makanya kan dibilangnya bahasa dengan akar rumput ya, karena memang lebih kepada ini. Makanya kemarin kan di video sebelumnya saya bahas tentang P-Penters ya. P-Penters ini kan untuk memodali startup ya, pebisnis startup. Jadi jadikan nanti utilitas Pi, karena memang konsepnya adalah akar rumput tadi. Nah, jadi memang Nicholas di sana diundang karena Nicholas ini sudah memiliki nama sebagai kepala teknologi. Ya, apalagi profesor ini blockchain ya. Kalau untuk masalah yang lain yang ahli-ahli blockchain juga, bukan berarti di sini kita juga jangan terlalu fanatik ya. Hanya satu-satunya yang ahli blockchain hanya Nicholas, enggak, yang lain juga banyak, tetapi salah satunya adalah Nicholas ini ya. Dan sudah hukumnya biasanya kadang kalau yang si A ahli blockchain, anggaplah kita bicara tentang blockchain, yang B blockchain juga, C blockchain juga, dan yang D misalkan Nicholas blockchain juga. Ya iyalah, yang A, B sampai C juga mereka nggak mau tersaingi, nggak mau terendahkan. Artinya mereka merasa memiliki kompetensi di blockchain. Akhirnya apa ya, tidak terlalu menunjukkan bahwa mereka di bawah Nicholas ya. Jelas di situ ya persaingannya biarkan saja dia, walaupun dia mengakui misalkan dia mengakui oh ini bagus nih, dia pengembangnya oke nih, pendidikannya oke misalkan, satu sama lain mungkin seperti itu. Tapi artinya kalau untuk di market ya, kalau untuk di project tidak seperti itu. Mereka harus punya nilai daya jual bahwa project mereka bagus, ilmu mereka mumpuni, kan begitu. Nah, ada juga yang lucu kan teman-teman. Kemarin tuh ada yang membahas tentang outfit Nicholas, katanya sederhana ya, sesuai dengan project Pi yang benar-benar tidak transparan. Jadi diartikannya ke situ, malah ya itulah pikiran-pikiran negatif yang ya mohon maaf ya, ada developer bukan ya, bisa dikatakan developer lah, pengembang aplikasi yang awalnya jadi startup utilitas di ekosistem Pi Network ini sekarang jadi negatif ya. Artinya jadi
skeptis ya terhadap Pi Network kan, seperti ya contoh P8 Mall ya kalau nggak salah itu, waduh saya apa ya, lucu kayak anak-anak gitu loh. Kalau lagi harga turun ngomel-ngomel, harga naik dipuji-puji apa gitu. Jadi gini teman-teman ya, acara di Toronto itu adalah yang pertama murni Nicholas diundang ya, yang pertama itu ya oleh Kendes ya. Memang di sana ada dari setiap developer itu, semua developer yang jadi pembicara di sana memang ada apa namanya, semacam kayak mungkin bukan patungan sih, investasi lah ya. Jadi kedepannya itu jadi member lah jatuhnya. Jadi kedepan setiap ada konsensus pembicara itu akan diundang lagi, tapi tetap sekali saja. Artinya di sini Coinbase juga nggak mungkin modal sendiri, tapi modal daripada pengusaha kripto ini, dari pengembang kripto ini kan gitu. Jadi bukan hanya Nicholas satu-satunya yang jadi sponsor di situ, tidak. Semua pembicara itu jadi sponsor, gitu loh. Jadi apa yang perlu kita garis bawahi bahwa acara di Toronto bukan masalah urusan nilai, bukan masalah urusan harga teman-teman. Ini adalah urusan sains, ilmu pengetahuan. Ya, di mana di sana dibuka konferensi pers namanya kalau sederhananya di kita. Konferensi pers tentang teknologi Web 3, desentralisasi finance ya. Kemudian pengembangan blockchain dan lain sebagainya. Nah, si pembicara ini semuanya diundang yang memang punya kompetensi dan dinilai bagus oleh Coindesk, dan mungkin memang juga bisa diajak kerjasama Coindesk, karena kan tidak semua diundang ya. Mungkin misalkan contoh si Jet Bainan enggak, kemudian ya ada Justin Sun ya kalau nggak salah. Ada beberapa yang tidak juga gitu loh, yang punya nama-nama besar, artinya mungkin tidak kooperatif atau mungkin tidak mau tidak bisa diundang atau bagaimana, kita kan nggak tahu teknisnya. Tetapi yang pasti ini adalah konferensi pers, bukan masalah penentuan harga, bukan masalah ketika ada satu proyek di sana, ini hanya membantu memarkup daripada nama saja. Artinya nama satu proyek ketika hadir di sana jadi punya nama, semakin meluas lagi, itu saja efeknya. Gitu loh. Memperkenalkan. Jadi memperkenalkan bukan hanya sekedar ke masyarakat biasa, tetapi kepada para developer, kepada para, kan dengan adanya konferensi pers seperti itu, developer yang tidak tahu ada project A misalkan, oh kata potensi bagus nih, kita bisa combine, kita bisa join. Ya, kita bisa masuk sebagai utilitasnya di ekosistem dia nih. Kita masuk. Nah, dengan adanya itu akan hadir seperti, akan tumbuh seperti itu. Tujuannya kan ke sana. Selain daripada memasyarakatkan juga, konferensi pers itu kan untuk memasyarakatkan ke seluruh dunia, salah satunya acara seperti itu gitu teman-teman. Jadi jangan salah diartikan Nicholas dipanggil ke panggung, wah harga bakalan naik. Nah, ini salah kaprah juga. Yang kalau saya pribadi yang saya harapkan memang ketika Nicholas muncul di sana, khalayak itu melihat bahwa ini project real, punya potensi, itu saja. Nah, dengan cara apa? Ketika memang itu dilihat punya potensi, artinya yuk silakan join dengan Pi Network, ya bangun utilitas seperti itu. Kalau saya sih senangnya karena memang membuka, artinya membuka, terlihat terbuka, welcome ya. Jadi tidak menutup. Siapa foundernya kita nggak tahu ya, siapa yang pembuat project ini kita nggak tahu. Tapi kalau seperti ini jelas, itu loh orangnya, Nicholas ada di panggung. Ini tuh yang bikin Pi Network Project itu ya itu. Nah, berarti kan tidak umpet-umpetan. Sekarang kalau dibilang ada orang banyak yang Pi Network nggak transparansi, itu transparan, orangnya juga kelihatan kok. Saya di video sebelumnya menjelaskan, orang yang mengatakan tidak transparan untuk Pi Network berarti dia tidak. Saya bisa bulatkan bahasanya bahwa dia malas baca white paper, udah gitu aja. White paper, roadmap, kemudian website yang selalu update di blogernya, ya. Ada di blogger websitenya itu, setiap update tuh jelas banget, langkah demi langkah, step by stepnya. Jadi mau itu tingkatan developer ataupun mungkin moderator ataupun tingkatan apa, kalau saya menilai ketika dia mengatakan tidak transparansi, berarti apakah salah saya selama ini mempelajari, memahami white paper dan perjalanan update setiap blogger di websitenya segitu menurut saya transparan? Apakah itu menurut mereka belum transparan? Berarti saya yang salah dong.
Padahal saya ngerasa itu kurang apa gitu loh, jelas banget prosesnya, proyeknya. Memang yang tidak didetailkan, misalkan contoh proses proses teknis yang terlalu terperinci juga percuma, kayak misalkan KYC. Intinya KYC kan bagian mereka ya. Dijelaskan ke pionir juga kan nggak membantu. Artinya proporsional tugas yang buat pionir, ya udah lakukan itu biar lolos KYC. Gitu loh. Kemudian pionir lakukan ini biar begini, biar pindah ke jaringan mainnet segala macam. Kita kan itu tugasnya. Kadang-kadang saya juga bingung gitu loh, bukannya membangun, banyakkan orang ya saya bicara begini bukan masalah orang Indonesia saja ya, tapi saya melihat banyak kepada orang luar bahkan yang mulutnya ini waduh ya saya sih nggak ikut campur urusan apa yang mereka sampai sekarang, cuman hanya menjadikan pelajaran saja bahwa yuk kita berpikir ya segala sesuatu tidak langsung dinilai negatif ya. Artinya kalau memang kita betul-betul tidak memahami satu proyek ya baiknya diam saja. Kalau saya sih berpikir begitu ya. Jadi untuk ada beberapa platform ya, ada beberapa aplikasi yang memang saya lihat seperti itu, mengungkapkan kekecewaannya. Saya bilang bikin aplikasi jadi utilitas Pi Network, tapi kok cara memahaminya begitu lucu gitu, ya. Jadi saya kepada teman-teman saya sharingkan bahwa sebenarnya kita fokus bukan pada nilai. Intinya dari project Pi Network ini ya, saya coba sampaikan ke teman-teman bahwa fokus kita itu ya fokus untuk saat ini sementara. Fokus kita ini bukan salah kalau kita fokus pada nilai, pada harga, itu salah. Karena sekarang harga udah ada di bursa, itu market yang menentukan. Ya, tapi pionir ini kita ini harus fokus pada proses. Membangun power utilitas, bangun kekuatan utilitas, itu saja. Nanti harga akan mengikuti. Market itu akan tumbuh sendiri. Ini loh, intinya itu loh. Saya rasa itu sangat sederhana dan tidak sulit untuk dipahami. Tapi kenapa banyakkan orang di luaran sana ya? Banyakkan orang di luar sana ya begitu gitu loh. Jadi nggak mau melihat proses, inginnya langsung harga naik aja. Dalam 2 kali 24 jam naik langsung drastis, atau dalam 1 bulan itu langsung drastis. Ya nggak begitu. Market ini kan secara organik tumbuh, nggak bisa asal siapa juga yang mau bisa mempengaruhi seperti itu gitu kan. Ya, kecuali kalau memang misalkan seluruh dunia udah adopsi ya wajar. Dalam 2 kali 24 jam seluruh dunia adopsi Pi misalkan kayak gitu. Ya tapi kan pihak-pihak pemerintah, pihak-pihak terkait segala macam mereka juga mempelajari. Gitu loh, mempelajari dulu bagaimana prosesnya, bagaimana proyeknya, bagaimana segala macam. Pengenalan dulu lah. Kan gitu. Makanya saya kadang ke keluarga saya pribadi di sini untuk menginformasikan tentang Pi Network, yang mereka pun ya di sini juga circle saya juga menanyakan nih kapan apanya. Saya bilang kalau untuk Pi Network ini baru mulai tahun ini, saya anggap begitu. Kalau untuk 5 tahun atau 6 tahun sebelumnya itu adalah persiapan bikin bahan baku. Membikin bahan baku untuk didesain, untuk dibentuknya tahun ini 2025 ini baru dibentuk. Karena segala sesuatu perlu bahan baku, perlu persiapan, perlu belanja, perlu ini, perlu itu, ya. Disempurnakan ini dulu, ini itu, baru ketika launching itu baru mulai prosesnya tuh. Ya saya ngobrol dengan circle saya di sini ya seperti itu aja teman-teman. Ya, jadi bangun ya dan perbesar untuk utilitas, terutama ya map OP. Nah kita kan di kayak model Google Map kita cari jual apa segala macam. Ya teman-teman yang punya usaha nggak usah ragu, daftar di situ aja udah. Dan salah kan, ya bukan salah sih. Maaf kalau saya tidak setuju. Ya saya tidak setuju kalau misalkan teman-teman walaupun daftar di Map OV atau sebagai apa ingin jual apa segala macam menerapkan GCP. Ya tolonglah please selesai sudah. Nggak usah ngomongin GCP dulu. Ya. Kita lihat fakta gitu loh, lihat fakta di bursa bahwa harga segitu, udah kita ikutin harga di bursa, ya, tetapi kita fokus bangun utilitas, itu aja. Udah, nanti juga ada kok hasilnya gitu. Asal kita fokus bangun utilitas, teman-teman yang mau jualan empek-empek kok, mau jalan bakso kayak, mau jualan apa kayak, udah daftarin di map OP, daftarin di situ.
harganya sesuai gitu loh. Kalau satu porsi mangkok 15.000 ya sudah 15.000, cuma dikonversi ke pi, berarti berapa pi 15.000 itu? Oh, harga pi dari lagi 15.000, ya udah harga berarti 1 pi untuk satu mangkok bakso. Dan kalau masalah harga kan bisa diupdate. Misalkan besok naik fluktuatif ya di map OP untuk akun kita harga tinggal dirubah. Ikuti gitu loh. Kita update terus. Ikuti harga. Jadi jangan sampai kita rugi. Justru malah kita coba cari untung ya, seperak 2 perak kita cari untung, mungkin bisa dilebihin karena kita bayar bukan pakai rupiah, pakai pi, kan bisa aja kayak gitu. Sebenarnya kita fokus di sana, makanya saya di video sebelumnya juga saya sampaikan bahwa saya rencana lagi coba bangun beberapa project ya, termasuk juga teman-teman yang saya ajak di project PIP ya, artinya project untuk CRPTCH PIP. Karena memang ada project yang ingin saya eksekusi dan ada project lain juga yang sifatnya saya jadikan utilitas Pi juga, salah satu utilitas Pi juga nanti ke depan gitu loh. Karena kenapa ya, saya fokusan aja, udah masalah nilai nanti ikutin, biarin tumbuh sendiri secara organik gitu. Karena pertanyaan kan gini, apa sih yang kita mau, ya kan? Sementara apa yang kita bisa berikan kepada Pi? Ya sepeduli apa kita sama Pi, kan sejauh ini juga mempelajari aja males, gitu kan. Nah makanya kembali ke masalah Toronto, itu bukan masalah nilai, ya, tetapi masalah publishing, masalah expose, ya, masalah pemberitahuan, ya, announcement kepada dunia bahwa ini kami hadir, kan gitu, udah selesai. Jadi bukan berarti ada yang menggerutu 20 menit setelah Nicholas ngomong langsung dam katanya begitu, tidak ada antusias, tidak ada semangat segala macam. Wah, habis tuh ya sudahlah, kalau kayak gitu mau jalan project apapun kalau tidak sesuai dengan kehendak hatinya ya nggak bakalan jalan. Ya kita kan di sini membangun, bukan berarti kita orientasi kepada langsung hasil aja gitu loh. Jadi ya makanya kan saya bilang masalah open network, open mainnet, kemudian testnet dan sebagainya dulu kan pernah saya jabarin juga. Ya tujuannya apa, prosesnya apa, manfaatnya apa. Ya kan ketika memang itu benar-benar dipahami ya kita bisa lah berpikir. Artinya berpikir alur daripada sebuah project kripto ini, tahapannya seperti apa dan memang penyempurnaannya prosesnya seperti apa ya. Pengembangannya seperti apa, kan gitu. Jadi bukan pengembangan cuma sekedar nambang di aplikasi, udah nambang selesai mainnet jadi uang. Memang ada yang seperti itu, ada langsung, tapi biasanya umurnya nggak lama. Teman-teman bisa ingat nggak Omega Network dulu ya, berapa, ada setahunan ya, setahun atau setahun setengah gitu jalan langsung ada dapat. Ya memang saya juga dapat dari situ, alhamdulillah lumayan kan gitu di bursa ketika listing, tapi ya powernya nggak ada. Akhirnya collab ya. Eagle Network juga sama ya. Jadi nggak bisa ada juga beberapa project yang mereka menemukan kendala tersendiri kalau powernya tidak kuat ya. Sekarang jadi pertanyaannya, apa Network berani buka P-Panthers mereka ya, P-Network ngemodalin loh, itu modal dari mana kan gitu. Kalau misalkan dari Nicholas pribadi nggak mungkin, pasti ada sponsor. Seberapa kemarin? 1 juta ya, apa 100 juta US dollar ya? Itu bukan uang kecil. Ya, berani memodalin dan mempublikasikan ke seluruh dunia. Kasarnya gini, P-Network nantang gitu loh. Yuk, siapa yang mau jadi startup? Siapa yang udah jadi startup? Yuk, saya modalin. Jadi utilitas, tapi ikuti aturan kita di bawah naungan Foundation P. Kan gitu intinya. Jadi di situ masih membangun kan kita nilai. Kita melihat itu masih membangun, bukan hasil. Belum ada hasil, itu membangun. Itu yang harus kita pahami teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketika ada sesuatu yang wah kita termakan. Nah, ini sekarang kita fokus aja. Saya mengajak teman-teman, yuk kita fokus aja, perbesar ya utilitas Pi Network sekemampuan. Ya kalau ada peluang kita usaha ya langsung kita buka barcode Pi ya, bayar pakai Pi. Itu membantu. Jangan salah, teman-teman enggak mendaftar pun ke Pi ya, mendaftar sebagai utilitas Pi enggak masalah. Tapi punya usaha, pasang barcode misalkan, barcode Pi menerima pembayaran pakai Pi, tinggal teman-teman share aja di medsos teman-teman sendiri, akun sendiri, itu membantu sirkulasi. Ya, membantu sirkulasi dan membantu adopsi. Nanti ada orang baru nanya, "Ini barcode apa?" segala macam, kita jelasin, dia mau join, udah daftarin. Udah kita fokus di situ aja sebenarnya. Jadi nggak masalah. Jadi mau secara resmi daftar jadi ekosistem Pi, utilitas Pi ataupun tidak, ketika kita melibatkan barcode yang sudah didesain, diciptakan untuk seluruh dunia, siapapun bisa akses pakai barcode Pi atau barcode kita.
Ya, nanti kita bayarkan langsung ke wallet kita tuh. Kan biasanya kalau misalkan kita untuk rupiah kan pakai apa? ShopeePay, ya, GrabPay atau GoPay segala macam itu banyak kan ya. Nah, ya ini sama gitu loh. Teman-teman tinggal mau nggak? Ya kan? Mau nggak pakainya itu aja. Toh nanti masuknya ke wallet kita. Usaha apapun bebas. Mau secara resmi ataupun tidak bisa pakai itu. Bisa kita gunakan, libatkan itu. Itu baru. Tadi pertanyaan apa yang Anda berikan sama Pi? Ya itu jawabannya. Kita bisa bantu. Kayak gitu caranya. Ketika ada orang baru nanya mau join, ayo kita jelasin begini. Gitu loh. Oh, terus saya dapat misalkan Pi-nya gimana? Saya kan nggak nambang kan. Ya udah beli di bursa. Ya, beli di bursa, bikin wallet. Makanya kemarin kan ada wallet tuh. Wallet yang non pionir. Ada wallet dibuka sama Kortim. Bisa bikin wallet non pionir atau walletnya ya sudah cukup di bursa saja, nggak usah bikin wallet lagi, daftar bursa aja, beli di bursa udah bayar pakai itu. Nah itu kan membantu ya daya adopsi gitu teman-teman. Jadi bukan nilai ya, di Toronto bukan nilai, dan nanti di Miami ya, di Hong Kong 2026 Februari itu juga bukan masalah urusan nilai, itu jadi komunitas kripto ini, pengembang-pengembang di seluruh dunia tentang dunia kripto ini, ya mereka ekspansi, mereka konferensi pers dibuka, dibantu didorong oleh CoinDesk, ya dijadwalkan setiap tahun, bahkan bisa setahun itu beberapa kali karena ada Crypto Summit. Crypto Summit ini kan banyak di beberapa negara dan itu mungkin skalanya di bawah yang kemarin. Nah ini konsensus ini skalanya internasional, skalanya besar memang. Kalau skala yang lokal atau mungkin tetap internasional tapi skalanya agak kecil, yaitu yang Crypto Summit 2000 berapa dan lain sebagainya kan. Sebenarnya kalau saya orang ada aja kemarin juga minat sih ya, pengen ke sana gitu, cari ilmu, belajar sebenarnya ya, cuman ya sopo aku wong desa. Oke lah, gitu aja teman-teman ya. Jadi Toronto ini kemarin ya seperti itu adanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak salah paham. Yuk kita fokus aja, kita klik petir seperti biasa. Kita konsen di situ aja. Banyak kok yang di luar, orang-orang di luar negeri ini yang masih lurus berpikir bahwa ya udah nggak usah jadi bagaimana. Toh tumbuh organik, kita klik petir seperti biasa aja ya. Kita perdalam, pelajari, kembangkan aja ini aja bantu aja. Utilitas kita besarkan, sirkulasinya kita besarkan, ekosistemnya kita besarkan. Udah fokus di situ aja. Masalah harga kita ngikutin. Makanya ada lock up segala macam karena memang sudah dilihat sama P-Core Team bahwa ketika ini kan bahasanya long term. Ketika long term kita punya space, kita punya stok gitu loh. Kita enggak usah takut, kita enggak usah khawatir. Ya, next beberapa bulan kemudian atau yang udah di lock beberapa tahun kemudian itu akan kita dapatkan ketika posisinya value-nya udah tinggi. Kita bersyukur. Gitu, makanya kita fokus saja membangun sekarang ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila salah kata dan mohon maaf bila ini terlalu lama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata sekali lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.